Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali dengan Evan di sini. Nah, untuk hari ini masih membicarakan seputar modus kejahatan penipuan. Untuk kali ini modusnya itu kami sebut namanya man in the middle atau orang tengah. Nah, biasanya penipuan ini terjadi di jual beli sepeda motor atau mobil bekas. Yang nggak jarang juga jual beli barang elektronik. Jadi modusnya singkatnya ini pelaku itu seolah-olah adalah pembeli dan juga penjual. Jadi ada penjual asli nih, dia menjual, memposting jualannya itu di marketplace Facebook kebanyakan ya. Misalnya dia menjual mobil, kemudian si pelaku itu akan menghubungi si penjual aslinya. Nah, kemudian dia meminta foto-foto dari mobil dan juga surat-suratnya, BPKB, SNK itu diminta via foto. Kemudian foto-foto yang didapat dari penjual asli kemudian diposting lagi oleh si pelaku ini dengan menggunakan akun Facebook palsu. Kemudian harganya agak dimurahin gitu. Tujuannya ya jelas supaya cepat ada calon korban yang akan menghubungi. Nah, benar saja. Kemudian si pembeli akan melihat postingan dari si pelaku. Kemudian si pembeli ini atau calon pembeli ini menghubungi pelaku setelah melihat postingan yang dibuat oleh pelaku. Kemudian pelaku biasanya mengaku bahwa ini mobil dititipkan di tempat keluarganya. Alasannya karena dia lagi dinas luar kota atau ya banyak alasan lah, yang jelas dia tidak ada di tempat seperti itu. Dan mobil dititipkan, dia mengaku mobil dititipkan di rumah keluarganya biasanya seperti itu. Ya aslinya ya ada di penjualnya yang asli. Kemudian si pelaku dan si pembeli ini akan mengatur jadwal COD untuk melihat kondisi mobilnya. Nah, kemudian si pelaku akan cepat-cepat tuh menghubungi si penjual yang asli untuk mengabari bahwa dia biasanya beralasan atau membuat skenario seolah-olah nih bahwa yang datang nanti adalah mekaniknya yang untuk melihat kondisi mobil. Nah, setelah itu si pelaku biasanya nih menyeting atau membuat sebuah skenario yang diperintahkan kepada si penjual aslinya agar si penjual aslinya tidak usah bertanya-tanya masalah harga kepada nanti mekaniknya yang datang. Padahal si mekanik itu ya sebenarnya pembeli aslinya kayak gitu. Nah, dengan iming-iming si pelaku bahwa kalau deal langsung ditransfer. Nah, akhirnya si penjual yang penting kan mobil laku nih, dan biasanya si pelaku ini nggak ada tawar menawar ya gitu. Ya intinya masih banyak kronologis atau settingan si pelaku ini, tapi yang jelas kebanyakan seperti ini. Kemudian setelah si pelaku melakukan setting menyeting nih dengan antara si pembeli asli dan si penjual aslinya. Kemudian pelaku akan minta posisi mobil di mana, dan itu posisinya akan diteruskan ke pembeli yang asli. Nah, pembeli yang asli akan datang ke tempat si penjual yang aslinya. Tapi karena sudah sebelumnya si pelaku sudah menyeting atau membuat skenario seolah-olah bahwa ini jual beli normal dan antara pembeli dan penjual ini sudah dibuat agar tidak saling berkomunikasi. Nah, si pelaku itu akan memberikan nomor rekening kepada si pembeli. Kalau misalnya sudah oke deal, langsung transfer saja ke rekeningnya si pelaku. Dan si pelaku juga akan membuat seolah-olah kalau misalnya deal saya akan langsung membayar. Jadi si pelaku akan meminta rekeningnya si penjual. Itu hanya sandiwara saja. Oke, selanjutnya pasti akhirnya terjadi transaksi. Si pembeli akan mentransfer sejumlah uang kepada si pelaku. Setelah transfer ya otomatis ya sudah langsung hilang nih. Si pelaku akan memblokir dua nomor ini.
tersisalah antara si pembeli dan si penjual. Biasanya terjadinya konflik di sini nih. Karena apa? Antara memang dari awal si pembeli dan penjual ini nggak ada komunikasi, maka akan saling salah menyalahkan nih. Nah, karena yang jelas yang pembeli ini sudah mentransferkan sejumlah uang ke rekening yang disangka oleh si pembeli adalah rekening milik penjual. Nah, si pembeli juga akan bingung, ya Anda ini siapa, yang beli siapa, yang beli ya saya. Nah, seperti itulah intinya. Banyak konflik yang terjadi saat setelah si pelaku ini memblokir dua belah nomor, ya memang itu tujuannya. Nah di sini kebanyakan yang menjadi korban adalah si pembelinya, ya jelas karena pembeli yang mengeluarkan uang. Tapi ada sebagian kasus yang kami tangani, karena si penjual ini sudah terikat akad, biasanya dia udah menyalakan mobilnya, kemudian dia nunggu nih si pelaku mentransfer uangnya. Tapi ya karena memang tujuannya untuk menipu, ya jelasnya nggak akan terima transferan. Dan itu posisi di situ korbannya adalah si penjual, karena mobil sudah diserahkan. Itu ada sekitar kalau yang kami tangani ada 2 kejadian yang mana si penjual telah menyerahkan mobilnya sedangkan dia belum menerima transferan. Karena tadi saking percayanya, disinilah letak kelemahan kita nih selaku manusia, mudah percaya. Oke, itu tadi sekilas dari kronologis atau modus yang dilakukan oleh pelaku orang tengah, ya istilah penipuannya itu orang tengah. Oke, untuk tipsnya, ini biasanya nih kebanyakan yang jadi korban ini adalah teman-teman dari jual beli mobil bekas atau motor bekas. Kebanyakan gitu. Karena apa? Harga yang dijual oleh si pelaku ini lebih murah, makanya teman-teman jual beli motor bekas, mobil bekas itu kebanyakan yang jadi korban. Tipsnya dari kami yaitu saat misalnya mendapati ada orang, ini untuk yang penjual ya, ada orang yang mengatakan bahwa nanti ada yang datang untuk mengecek mobil, ya. Saat ada benar-benar orang itu datang, pastikan, tanyakan. Nggak perlu ngikutin instruksinya dari si pelaku. Biasanya kan pelaku tadi sudah saya jelaskan, pelaku akan menyuruh penjual agar nggak usah ngomong-ngomong, nggak usah tanya-tanya. Taunya nanti si pelaku akan mentransfer seperti itu. Jadi nggak usah ragu, tanyakan ya yang mau beli siapa, kayak gitu. Yang mau beli siapa, kemudian beli ini taunya dari mana jual mobil ini, seperti itu. Tanyakan saja. Kalau perlu dipaksa mengaku, karena ada sebagian karena menjaga amanah si pembeli ini benar-benar nggak mau ngomong sama si penjual mobil yang aslinya. Nah ini yang sangat miris ini sebenarnya. Kemudian untuk tips yang kepada si penjual, ya, saat datang tanyakan ini mobil siapa. Kalau misalnya si orang yang memegang mobil ini, si penjual ini ngomong kalau ini punya keluarganya, tanyakan nama keluarganya siapa, kayak gitu. Kemudian mobil ini dijual berapa. Nah, jadi nanti di situ tuh bisa ketahuan bahwa ada skenario yang diatur oleh si pelaku. Biasanya kalau misalnya pelaku menghubungi si penjual aslinya ini, dia nggak pernah nyebutin nama. Jadi pas ditanya sama pembeli ini mobil siapa, dia pasti bingung tuh, karena kan awalnya pembicaraan si pelaku nggak ada nyebutin nama, nggak ada memperkenalkan nama. Biasanya seperti itu. Tapi ada juga yang mungkin dia menyebutkan nama, tapi sampai saat ini sih belum ada dia menyebutkan nama. Jadi bisa kita buat supaya tidak ada settingan dari si pelaku yang berhasil. Tips yang tadi yang untuk si penjual tadi, yang pertama adalah tanyakan yang mau beli siapa, yang mau beli siapa. Kemudian untuk tips yang untuk penjual atau pembeli ini mobilnya siapa.
tanyakan benar-benar. Kemudian tanyakan juga soal harga. Kemudian tanyakan juga apakah kenal dengan orang yang tadi menghubungi. Nah, seperti itu biasanya pelaku di situ. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Insya Allah apabila ada waktu dan kesempatan, saya akan membuat video yang sama dengan modus-modus kejahatan cyber yang berbeda. Ya, oke, tetap semangat, tetap waspada, cermat, teliti dan kritis saat bertransaksi elektronik dan transaksi perbankan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.